gua nanya, emang lu sakit apa? Ngeliat lah muka gua. Bonyok bang, biru, sampai ada yang mau berdarah tapi nggak jadi, itu biru masih Iya, ngerti gue. Gua cuma punya modal otak tolol lah. Gua nggak punya ilmu, nggak punya apa. Jadi modal nyali aja bang. Orang lagi nongkrong, tiba-tiba datang gua, ayo lo, kan orang kaget lari. Iya, gua ngerasa menang anjir. Tapi gua pasti ngajak teman video itu. Hey yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Gila. Kenapa gila-gila? The one and only. One and only. Teman nongkrong tapi duduk ya. Artis STM Cilengsi, Ci. Waduh. Ngeri. Aduh. Bang Buluk ya, Pam. Kabar gimana Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sih baik-baik aja. Sehat ya. Sehat-sehat aja sih. Cuman ya lagi sibuk kerja biasa lah, nyari rezeki buat nikahin anak orang. Pokoknya buat lo yang mau dinikahin siap-siap aja. Ya. Tiba-tiba gua datang pakai balai gitu ya. Waduh. Sebelum kita bercerita-cerita asik dulu nih, Cing. Oke. Kita mau ngucapin dulu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kedepannya Indonesia makin maju Dan makin apa, Bang? Makin apa ya? Makin membaik lah negeri ini. Makin baik ya. Jangan sampai yang membaik tuh yang di atas aja. Nah, Gua ngerasa tuh yang di bawah-bawah tuh masih sulit. benar. Karena mau rata ya. sekarang tuh gua ngerasa tuh zaman sekarang ya, Iya. kemerdekaan itu cuman kalau ada republik yang apa sih, presiden yang pertama tuh ada di dompet. Iya enggak? Cepet. Benar. Cepet. Gue mikirin agak lama juga otak gue. Gua bilang agak tell me nih. Kalau zaman sekarang sih gua pengen sih itu hilang sih. Kemerdekaan tuh untuk semuanya. Semua rata ya Bang. Nah, jangan sampai tuh yang di atas tuh senang-senang, yang di bawah tuh kesusahan. Benar. Benar. Merdeka. Cuman pesan sih khususnya Kabupaten Bogor, lihat dah Kabupaten Bogor, jangan kotanya aja nih banyak. Nah, tuh. Kabupaten Gue rasa banget, gue juga pengen di lampu merah tuh ada yang ngomong. Di Kabupaten tuh gak pernah ada bang, serius bang. Itu ngerasa gue maju anjir. Pecah nih anjir. Gue pengen banget, gue nungguin tuh di Cilengsi ada lampu merah tuh ya. Gue nungguin di motor, pengen banget ada yang ngomong, helm kamu pakai gitu. Iya. Gue sengaja helm dibuka, baju dibuka, celana dibuka. Gak ada yang ngomong. Tapi gak ada yang mesenin ya. Gak ada yang mesenin. Pas gue masuk ke kota ada yang mesenin. Kalau Pak, Kabupaten Bogor taruh lah. Nah itu bupati inget belum? Ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nih. Jadi Jadi- kita gimana, Cing ya? Kita ini kemana ya? Kita ini langsung mendatangi ya kan. Thank you banget Bang Buluk udah menjamu kita dan ada waktu kosong untuk kita. Dan Bang Buluk sibuk juga kan? Iya. Kita sempet dari hari Sabtu Bang ya? Iya hari Sabtu. Terus abangnya masuk kerja, diundur Minggu. Nah. Minggu masuk juga kan? Soalnya gue sibuknya tuh ngurusin. Lu jangan ngomong siapa nih ya? Apa tuh? Pokoknya, gue sibuknya. Soalnya gue ngomong ke channel siapa-siapa. Gue sebenarnya tuh aslinya tuh Superman. Waduh. Bohong, canda. Gue di sini asik, di sini santai. Gue kedatangan tamu ini, aduh, dari jauh nih, kedatangan tamu dari jauh. Tadi sih naruh kapal di mana bang? Baru ke apa? Kan kita tadi terjun. PUBG kita mau PUBG parasut. Kalau ketembak jadi asap. Daripada yang nggak ada pintu ya. Free Fire lah. Free Fire. Bawa game lu. Oh, sorry. Kiri bilang bos. Begitu lagi. Oke, langsung aja nih Bang. Kayaknya udah pada tahu Cing, cuma gue pengen mengulas lagi lah gitu sama Cacing. Mungkin yang di Tangerang Di Tangerang belum pada tahu gitu loh Bang. Soalnya kemana-mana nih. Tentang apa nih? Pada tahu tentang apa nih? Belum Bang. Belum emang. Buset. Kayaknya kaget juga kalau dia ngomong gitu ya. Lu kayak apa gitu. Gue bilang paling apa gitu. Oke, langsung aja Bang Buluk. Nama asli siapa sih Bang? Nama asli gue sebenarnya panjang bang. Muhammad Abdul Rahman. Muhammad Abdul Rahman. Nah, cuman kenapa dibilang Buluk ya? Iya. Gue juga apa ya, sampai sekarang sih bingung kenapa sih bisa dipanggil Buluk gitu. Cuman sedikit cerita ya, awal mula dipanggil Buluk tuh kayak ada temen aja dulu manggil Buluk. Dulu tuh ada zamannya tuh film Buluk Gonjales bang. Film lama tuh. Film lama banget Iya, tuh film kalau lama. di zaman
2000-an ke bawah tuh pasti tahu lah film itu tuh. Itu tuh di film itu kalau nggak salah tuh cerita tentang orang ngelawak kayak gitu loh, Bang. Jadi kalau setiap nongkrong tuh ngelawak di film itu. Joker Nah, lah. gua tuh kan kalau nongkrong tuh suka bukan ngelawak sih gue sebenarnya, cuman suka ngejudging seseorang gitu, ngeledek atau gimana, tapi jadi ketawa ya, ngecengin. Orang tuh tiba-tiba buluk manggilnya tuh buluk Gonjales dari awal tuh. Dari awal gue juga nggak seneng lah, anjir gue bisa main buluk Gonjales anjir. Bangsat lu anjing ngomong kayak gitu nggak jelas kan. Tapi kesini tuh orang jadi kebawa, oh buluk. Tapi kesini gue ngerasa pas masuk SMP tuh, masuk SMP, oh iya lebih simpel juga ya, buluk. Jadi gue kenal sama orang tuh buluk. Dan satu titik gue kayak ngerasa nama gue Muhammad Abdul Rahman. Gue bukannya nggak bangga, gue bangga banget punya nama itu. Cuman kayak susah aja buat kenalan sama orang. Ya betul. Maaf gue kalau bilang gue kenal orang tuh Muhammad, kayak nggak enak. Sifat gue tuh nggak yang namanya Muhammad tuh kurang lah ya. Semua orang tuh punya dosa, cuman kita nggak tahu aja dosanya apa. Takaran masing-masing. Nah, gue tuh orang yang penuh dosa. Kayak Ini mengakui. kayak IG sebelah aja. Dan gue di situ kalau Abdul juga takutnya kayak bintang film lah. Abdul tahu kan stand komedi. Abdul gue gak enak aja. Kalau Rahman tuh gue ngerasa tuh agak canggung aja. Rahman kayak ngerasa tuh namanya kira-kira gue setahu gue tuh yang namanya Rahman tuh ganteng, putih. Takutnya persepsi orang tuh wah Rahman ganteng nih, pas lihat gue kan kaget, anjir jelek banget. Enggak lu ganteng. Dan di situ kan ya gue jadi bawa aja buluk dari SMP sampai gue lulus SMP buluk. Jadi semua orang tuh kenal buluk. Satu titik ya, jadi gue tuh sampai sekarang tuh ngerasa ya udah buluk aja. Tapi kalau kenal sama cewek mah tetap Bang Rahman. Muhammad Abdul Rahman nama asli. Yang paling penting tuh Rahman. Karena gue ngerasa ganteng aja gitu. Rahman tuh nama cinta lu lah ya. Nah iya kalau ada cewek tuh Rahman, gue ngerasa langsung tiba-tiba gue berapi-api gitu. Kegantengan gue tuh naik 95% gitu. Buat diri sendiri gue ngerasa gitu. Lu nama tempur baru bulu. Walaupun gue emang culun, gue sebenarnya culun banget, gue pokoknya kalau dibacok sama orang tuh nggak pernah ngelawan gue Bang, cuman pengen ngebacok balik aja. Ngelawan dong. Kan bukan ngelawan, itu kayak ngebalas. Iya, ngebalas ya. Beda dikit lah. Gue pengen nanya Bang, jadi abang ini awal mulanya Bang sampai masuk ke STM Yapam, kan gue udah tahu nih channel-channel lain juga udah banyak kan. Jadi gimana sih cerita awal-awalnya nih Bang sampai akhirnya abang menetap di STM Yapam gitu? Jadi awal mula gua tuh nggak masuk STM Yapam Bang. Nggak masuk STM Yapam? Belum masuk STM Yapam. Bahkan gua nggak tahu STM Yapam itu apa dan di mana. Karena gua di sini tuh, nih sedikit cerita tuh, awal mula gua kesini gua bukan orang asli Kabupaten Bogor Bang. Gua dari Sukabumi, Jampang, Surade Bang. Sukabumi pojok lah. Perkampungan lah, tapi sekarang jalannya agak dikit aspal. Nggak kayak dulu banget. Main lah ke rumah gua sekarang. Dan gua pindah ke Kabupaten Bogor karena dulu tuh sedikit cerita tuh, bokap gua tuh ada kerjaan lah di sini. Ada kerjaan, ikutlah gua. Ikut masuk SMP, daerah sini juga Bang. SMP tuh Islami. Karena orang tua gue tuh di latar belakangi dengan Islami gitu Bang. Karena agama gue Islam Bang. Agamais. Jadi dia masuklah gue ke SMP Islami. Lulus SMP, gue nggak minta. Gue nggak kayak aneh-aneh orang-orang minta sekolah di sini, gue harus sekolah di situ. Enggak, gue nggak minta karena emang gue nggak tahu sekolah di sini itu apa. Dan gue nggak ada tujuan untuk apa-apa gitu. Gue cuma pengen sekolah tinggi kayak kakak-kakak gue gitu. Dan di situ pun gue nurut aja. Di situ ada sekolah negeri daerah sini Bang, daerah Lapanunggal, Kabupaten Bogor, sekolah negeri angkatan pertama Bang. Angkatan pertama, ya namanya negeri angkatan pertama, dia tuh nyari murid-murid dari SMP lulusan gitu Bang, yang lumayan di atas rata-rata lah. Dan di situ tuh pada masanya tuh gue tuh alhamdulillah ya, nilai gue tuh di atas rata-rata dulu Bang. Sekarang gue bego banget gue sekarang terus. Semenjak kenal orang-orang yang bego, gue kan jadi bego gue. Dan gue di situ ditarik lah sama SMK negeri itu, SMA negeri itu. Bapak gue pun setuju. Tadinya sih gue niatnya tuh mau dimasukin ke sekolah Islami juga Bang. Karena biar gue tuh di latar belakangi Islami juga kayak keluarga gue. Cuman kan logikanya orang tua tuh lebih seneng masa depannya lebih bagus di SMA negeri. Dan dia pun narik gue lah masuk ke situ. Ya udah diterima lah masuk ke situ. Dan sedikit cerita gue masuk sekolah itu, niat gue nggak ada Bang kata-kata awal mula tuh gue pengen tawuran,
pengen masuk ke ribut-ribut atau gua nongkrong bahkan SMP tuh gua gak ngerokok bang. Gak ngerokok bang gua SMP tuh. Bocah kalem lah ya, bocah kalem ya. Iya karena bukannya gua gak ngerokok karena gak mau gaul, karena emang di rumah gua tuh dulu tuh bang anti banget rokok, bahkan sampai sekarang anti rokok. Jadi bapak gua tuh di keluarga nyokap tuh kurang suka lah rokok, walaupun dia nggak ngerokok tapi asap rokok kurang. Masuklah ke negeri itu kayak ngerokok aja enggak kan, gue boro-boro pikiran mau bandel mau ribut ya, nggak ada pikiran ke situ. Masuklah berjalan mulus tuh bang, awal-awal tuh jalan mulus, belajar. Biasanya gue dulu masuk kan waktu itu kalau masuk negeri kayak gitu ya, SMA negeri itu ada pilihan bang. Dari pertama tuh dites kita masuk, ntar kita masuk itu mau ke IPA atau ke IPS, kita nggak bisa milih bang. Gua ngerasain cing. Kita nggak bisa milih, jadi gimana nilai? Iya, tergantung nilai. Nah waktu itu gue nggak ada tahu harus milih apa ya, gue mau gimana jalurnya aja. Waktu itu gue masuk ke jurusan IPA. Alhamdulillahnya jurusan yang dibilangnya orang pengen lah. Ya, IPA. Masuk IPA, orang tua gue bangga dong. Wah jurusan IPA nih. Pengen banget ya kan, gimana-mana. Tujuannya kuliah kedokteran. Jadi dokter. Gue bisa bedah-bedah cewek anjir. Gue tujuan gue sih pengen jadi dokter ini kandungan anjir. Biar gurih-gurih nyoy setiap hari anjir. Beda. Dan di situ pun lanjut lagi ya, di situ pun lanjut gua sekolah lah bener, cuman gua nggak tahu keadaan Kabupaten Bogor ini bang. Maaf ya, gua bukan ngejelekin Kabupaten Bogor, cuman mungkin di zaman gua tuh STM-nya tuh yang dibilang kalau bahasa anak STM ya, bahasa anak tawuran tuh keras, danger banget tuh, abu-abu musuh. Sampai dulu tuh ada kata-kata gitu. Lu abu-abu musuh gua. Sama-sama abu-abu gitu. Dan gua enggak tahu kayak gitu. Enggak tahu. Nongkrong lah gua pertama tuh tahu temen, karena gua juga nyari temen kan, asik lah gua juga pindahan di sini. Nyari temen, nongkrong lah di satu kayak tempat tongkrongan anak-anak muda di situ, anak STM nongkrong di situ lah. Di depan sekolah negeri gua gitu kan. Nongkrong di situ, gua enggak ada pikiran bakal ribut apa, karena nggak ada pikiran mau ribut. Gue nongkrong biasa sama cewek sama cowok. Tiba-tiba ada sekolahan lain, kalau dibilang bahasanya tuh mantekin bang. Mantekin. Gue lagi nyamperin apa? Iya lagi nongkrong tanpa ngomong apa-apa, langsung ngacak-ngacak bang. Waduh. Padahal posisinya lu anak SMA. Anak SMA dan gue lagi nongkrong, lagi biasa ngopi. Lagi nongkrong nih sih nongkrong biasa gitu, nongkrong asik. Namanya kita kaget tiba-tiba bangun. Temen gue lari semua bang. Dan tapi gue nggak ngeh apa sih bahasa Indonesia ya, nggak sadar. Gue nggak sadar temen gue lari semua. Cuman gini bang, bukannya gue banyak gaya atau gimana, gue nggak tahu daerah sini ya. Gue prinsip gue tuh apa sih nih orang, pikiran gue pertama gitu, apa sih nih orang ngapain? Kok tiba-tiba bawa bambu musirin gue? Ngacak-ngacak. Gue tinggal di sini atas dasar tanah pemerintah gitu. Dia pemerintah apa gimana? Gue suka mikir itu, apa dia DPR apa gimana? Tapi kok DPR pakai STM gitu kan? Gue di situ ngelawan, cuman alhasil habis dah gue. Digebukin gue habis, dan ternyata gue kira tuh temen gue tuh satu frekuensi anjir. Satu pemikiran gue mau ngelawan, ternyata temen gue semua lari semua. Tapi gue tanpa sadar, karena kan di belakang gue ya, tanpa sadar gue habis banget. Lu sendiri Sampai dipisahin sama warga dan orang situ yang ngegebukin itu ya, ngegebukin anak STM itu cabut lah pergi. Gue diselamatin sama warga, dan gue tadinya mau dibawa ke rumah sakit. Cuman karenanya gue pikiran ya nggak parah-parah masih, cuman ngerasa sakit, nggak terlalu ngerasa sakit karena awal bang, baru digebukin gimana sih nggak ngerasa sakit dulu ya. Pulanglah gue, nyampe rumah tuh malam gue baru kerasa tuh sakit badan, nyeri. Tadinya gue nggak mau ngomong ke orang tua, karena ya udah buat apa sih. Cuman mau gimana, tidur nggak bisa. Ya kan semua yang nggak bisa tidur, sakit badan. Ngomong lah gue ke orang tua. Orang tua gue tuh, bokap gue nanya, emang lu sakit apa? Ngeliat kan muka gue. Bonyok bang, biru. Sampai ada yang mau berdarah tapi nggak jadi, itu biru masih berdarah. Ngerti gue. Bokap gue nanya tuh, lu kenapa? Tadinya gue nggak jujur. Kata gue, enggak kenapa-kenapa. Tapi namanya bapak gue kan pernah muda juga. Ngerti lah kayak gitu. Dia langsung nanya, tanpa panjang-panjang gue nggak jelasin, dia ribut sama siapa? Gue tuh enggak ribut. Bapak gue ngomong, lu kalau nggak jujur jangan sampai gue yang nyari dulu. Nyari sendiri gitu. Nyari sendiri. Gue jujur aja dan diperpanjang. Gue tahu adat bapak gue tuh agak keras. Orang Jampang tau lah, orang Jampang tuh adatnya lebih keras, berani lah dibilangnya kalau kata-kata orang lain mah ya. Kata gue jujur lah, gue digebukin ini itu, gue ceritain semuanya. Bapak gue nanya, lu tawuran nggak? Kata gue tahu bahasa tawuran tuh gue tahu. Tawuran tuh ribut, ramean gitulah. Cuman gue nggak ada pikiran mau tawuran. Gue tuh enggak tawuran, cuma digebukin. Sekolah mana? Tuh gue gitu kan. Sekolah mana? Kata gue nggak tahu sekolah mana atau
sekolah itu dari mana tuh gua nggak tahu, pokoknya dia pakai celana abu-abu ini. Kata bapak gua tuh ya udah, sekarang malu diobatin lah gua sama nyokap masih ada ya. Diobatin lah gua, besoknya tuh kan masuklah sekolah gua biasa, masuk sekolah. Cuman nggak tahu kenapa dari sekolahan gua tuh denger kabar itu yang kemarin gua digebukin. Oh, sampai jadi manjang. Sampai kemana-mana ya? Sampai ke sekolahan gua, kepala sekolah gua manjang dan guru BP tuh ya, guru BP dipanggil lah gua bang. Dipanggil lah, gua nggak tahu sih kabarnya dari mana, sampai dia tahu siapa aja yang nongkrong di situ. Sebenarnya yang nongkrong banyak. Iya. Cuman kalau yang dibilang pada bandelnya tuh bukan bandel ya apa ya? Kelihatan agak bakal bandel gitu. Dia tahu. Gua dikumpulin 10 orang bang. 10 orang. 10 orang gua dikumpulin di sekolahan itu ya, di kepala sekolah guru BP gua dikumpulin, ditanya lah masalah apa kemarin itu. Gua jelasin semuanya bang. Cuman kepala sekolah itu tuh gak mau tahu, pengen orang tua datang. Oh. Oke. Dia kayak nantangin lah gitu. Kata gue tuh, ya gue ngerasa nggak takut. Gue udah ngejelasin ke orang tua gue yang salah. Gue nggak salah. Lu korban malah ya? Gue telepon orang tua gue. Telepon orang tua, datang langsung orang tua gue. Orang tua gue tahu ceritanya, gue jelasin kan. Dijelasin sama orang tua. Cuman posisi sekolah negeri itu kan angkatan pertama ya bang. Angkatan pertama tuh kayak baru banget. Iya. Jadi dia belum punya bangunan, dia masih numpang ke SMP kok. SMP satu nama lah itu pak. Satu nama. Dia mungkin gak mau tercoreng atau gimana, udah dijelasin sama bapak gue bang. Udah dijelasin kalau ini tuh anaknya tuh korban. Gue udah ngejelasin. Pengeroyokan. Iya. Pengeroyokan udah dijelasin, cuman gak mau tahu bang. Jadi alhasil kebijakan dia tuh gue diberhentiin. Waduh. Itu udah dibilang nolak, ya orang tua mana sih bang? Iya. Yang mau nerima, udah senang-senang loh anaknya jurusan IPA. Iya. Ya, orang susah banget, terus masuk negeri ya kan. Orang tua mana yang mau diberhentiin tiba-tiba? Ngejelasin lah tiba-tiba, maksudnya berjuang lah ngejelasin. Tapi tetap bang, gue diberhentiin 10 orang itu bang, sampai 9 orang itu yang nggak ikutan ikut tuh diberhentiin. Ya Allah. Padahal dia nggak ikutan. Cuman ada di situ. Diberhentiin. Ya mau gimana? Iya. Udah terlanjur juga kan, karena mau nyalahin siapa lagi sih udah kayak gini kan. Mau nggak mau ya udah terima. Ngalah lah lo Nah sempet tuh gue di rumah tuh ya dibilangnya dikasih ngomongan banget lah, diomongin banget, lu jangan ikut tawuran ini. Cuman orang tua gue nerima bang, karena orang tua gue tahu gue bener jujur, gue tuh korban di sini. Gue nggak ikut tawuran, gue nggak nyari keributan, gue cuman dibilangnya digebukin sama orang yang gak gue kenal. Cuman gue nyoba ngebela diri biar gue nggak terlalu parah, tapi salah mungkin. Gue kenapa waktu itu nggak lari aja, mungkin gue nggak jadi korban ya kan. Bukan salah karena pemikiran anak muda ya, masih kecil, bukan anak muda, masih kecil, pikirannya nggak terlalu panjang, cepet aja gue, cepet ribut dari situ, diberhentiin lah gue ya, diberhentiin. Situ tuh gue bingung mau sekolah di mana. Tapi bapak gue kan tujuan pertama bapak gue tuh kan sebelum masuk negeri ini ya, karena kan gue dipanggil juga kan dari kepala sekolah negeri itu, pencarian sekolah itu yang gua mau buat masuk sekolah itu ya di atas rata-rata. Pengennya kan niatnya masuk ke sekolahan Islami. Masuklah gua ke sekolah Islami lagi bang, dimasukin daerah Cilengsi nih, daerah Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal itu deket Cilengsi bang ya. Iya. Tapi beda, Kelapa Nunggal sama Cilengsi beda kecamatan, cuman deket. Masuklah ke daerah Cilengsi, sekolah Islami yang terkenal daerah sini bang. Dan itu pun jadi kepala sekolahnya atau kepala sekolah atau guru ya, gua nggak tahu, kurang apa lupa ya gue. Itu orang Jampang juga bang, jadi bukan saudara. Kalau dibilangnya kalau orang Jampang tuh sama-sama orang Jampang, tetangga, saudara jauh gitu. Jadi bapak gua anggapnya saudara jauh dan bapak saudara jauh juga ya. Asal sama lah. Ya, sama-sama dari Jampang Surade, masuklah ke situ dengan bantuan dia. Walaupun gua punya masalah gitu ya, karena kan gua diberhentiin dengan titel ada masalah. Biasanya susah sih sekolah lain tuh nerima kalau ada masalah kita. Iya betul. Tapi karena udah dijelasin sama bapak gua dan dia pun mungkin nganggap saudara juga, gua percaya lah. Percaya diterima lah gua di situ sekolah Islami. Dan gua ya udah gua masuk aja di situ, gua nerima aja, gua mau masuk kemana lagi nerima aja. Masuk situ awal mula tuh gua ya biasa aja gua masuk situ, cuman gini ya, pas mos pertama, masa orientasi siswa gitu ya, mos pertama tuh di situ tuh dites sholat bang, bacaan sholat. Tes sholat. Terus gimana? Nah ini awal ceritanya tes bacaan sholat. Maaf ya dulu gua tuh kurang hafal bang bacaan sholat. Lu bayangin lulus SMP udah dewasa nggak bisa sholat, emang gua musyrik banget anjir, dosa gua penuh dosa. Tapi gua sekarang bisa, lu mau tes ayo lah anjir. Gua tes sholat, belum gua ditesnya belum, cuman gua ngeliat teman-teman gua yang satu angkatan gitu ya, gua masuk dites sholat semua bang. Itu giliran bang dipanggil. Lu ngeliatin ya? Iya dia, pesen atau udah nama gua dari M kan nama gua, agak lama nih nama gua. Tengah lah. Iya agak tengah. Gua diem, cuman gua di situ agak deg-degan. Aduh,
kalau gua nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kurang hafal gitu. Kalau nggak bisa diketawain. Orang pada hafal semua gua nggak ngerti. Aduh, gua ketawain. Pikiran gua pendek, cabut lah gua. Keluar cabut. Orang gua kabur. Gua kabur. Gua bingung kabur kemana nih? Belum waktunya pulang. Kalau gua pulang ke rumah ditanyain dong, ya kan? Kok cepet banget pulang? Cepet banget pulang. Aku gimana ya? Nongkrong gua di warung di depan sekolah itu. Gua nongkrong di warung. Yang ngobrol lah sama warung situ katanya, kenapa lo ini nih? Udah Bu, saya mau dari tes. Jadi gua warung itu udah tau lah. Setiap yang masuk situ pasti dites sholat itu. Lu kenapa kamu ini kok jam segini udah keluar? Bukannya belum waktunya pulang? Udah dites ya Bu, pulang duluan. Oh sekarang peraturannya beda. Gua udah lagi tadi gua. Aduh, tahuan. Nggak tahu dong. Iya, itu warung itu tahu kalau yang dites tuh pulangnya tetap aja. Jam 3 dulu ya, jam 3. Tapi gua waktu itu jam 10 pagi. Udah keluar gua. Udah makan uduk lagi gua. 2 kali tuh makan uduk gua. Cuman gua speak aja ngomong gitu. Oh, sekarang peraturannya beda. Iya, Bu, katanya beda. Berjalannya waktu sehari 2 hari sampai hampir sebulan, Bang. Hampir sebulan lu melakukan hal itu. Jadi gua setiap berangkat sekolah takut Bang masuk ke sekolah. Gua setiap datang gua sekolahan, cuman enggak masuk ke sekolah gua. Datang ke warung itu, Bang. Sampai gua di satu titik akrab banget Bang sama warung itu. Sampai kenal. Karena dari pagi sampai jam 3 gua ngobrol, ngerokok ngabisin duit tadi bilang ngabisin duit ngerokok ngopi. Ntar udah jam 3 lihat orang pulang, ikut pulang. Ikut naik angkot gitu kan, pulang sampai rumah. Dan di situ pun enggak ada ketahuan, cuman namanya bangke ya, Bang. Mau digimanain disembunyiin pun ketahuan. Ternyata yang guru kepala sekolah itu tuh yang di sekolahan itu tuh kan emang kenal sama bapak gua ya. Punya nomor bapak gua, Bang. Ngechat lah dia. SMS lah zaman SMS ke bapak gua. Kalau gua nggak pernah masuk. Dia nggak masuk sekolah. Padahal gua udah aman-aman enggak tahu. Gua udah aman tetep enggak tahu lah, udah ngerasa enggak aman lah gitu ya. Ternyata tahu pas gua pulang, udah agak 3 mingguan lebih lah gua pulang. Bapak gua udah diri di pintu. Udah gini, udah siap nih. Udah kayak ini lah pakai hulak gitu udah kalau gimmick film kartun ditulisin tes. Ada apa? Udah berapi-api gitu badannya anjir, udah berapi-api. Gua udah aduh, ada apa nih? Gua turun dari angkot ada apa nih? Gua turun assalamualaikum salim. Dia gini nepak tangan. Waduh. Udah udah deg-degan gua nih. Ada masalah nih kata gua, ada masalah. Duduk lu. Kata bapak gua tuh. Tapi bahasa Sunda ya. Duduk. Tapi enakan bahasa Indonesia. Iya, ngerti. Duduk lu. Mau duduk kan? Gua gini aja. Gua udah tahu nih ada masalah apa nih kata gua. Bapak gua nanya, "Kemana aja lu? Enggak pernah sekolah?" Gua kan apa ya, membela diri. Gua sekolah tiap hari berangkat dari rumah. Liatin SMS-nya. Aduh. Skakmat. Gak bisa ngomong apa-apa. Gua ngomong, ya maaf ini. Cuman gua nggak ngomong tentang sholat. Kenapa gua nggak masuk? Nggak ngomong gua tentang sholat. Karena kalau bapak gua tahu gua lulus SMP, maksudnya udah agak dewasa lah, nggak bisa sholat, anjir parah. Dari kecil gua diajarin sholat, cuman gua ya bodoh aja, nggak mau ke agama tuh kurang inget-inget lah dulu gitu ya. Gua jelasin agak membohong lah gua, kata gua nggak suka sekolah ini itu. Bapak gua tuh ngambil kebijakan gini, ya udahlah, selalu udah pusing kali ya. Gua di negeri itu sampai diberhentiin, sekarang dimasukin ke sekolah yang lebih bagus gitu ya, diberhentiin juga. Bukan diberhentiin, maksudnya gue nya nggak bener. Gue nya nggak mau ya. Tidak mau deh, ya salah dah. Mau sekolah mau apa, bodo amat. Karena waktu itu gue tuh gini bang, bapak gue kerja, nyokap gue tuh punya warung nasi gitu bang. Warung nasi Sunda gitu. Warung nasi Sunda gitu. Jadi bapak gue mungkin apa ya, kata-kata dalam emosi gitu ya. Karena namanya orang kalau udah emosi tuh nggak kontrol ya bang. Dia ngomong gitu, selalu lah, lu nggak usah sekolah lagi. Udah lepas tangan lah ibaratnya ya. Gue nggak mau ngurusin lagi. Itu kan kata-kata dia lagi emosi. Lagi panas lah. Iya. Panas, dia ngomong gitu. Udah lu bantuin ibu lu dagang, ibu lu kurang bantuan. Karena waktu itu kan ada pembantu cuma satu lah, bisa bayar bantu satu doang. Masih kesusahan nyokap gua tuh. Bantuin ibu lu. Gua ya udah iya aja gua. Ya udah iya kata gua tuh. Karena gua mikiran pertama anak muda mikirnya, diberhentiin kayak gini enak. Bebas gua main, enggak ada ketergantungan gua. Pulang harus jam berapa? Iya, bangun gua harus pagi. Subuh gua habis sholat subuh tuh harus bangun lagi. Ya kan nggak ada pikiran kayak gini, gua nggak tenang, enak, bahagia gua. Rasa free gitu ya. Pokoknya di otakku tuh jadi free gitu. Nyantai, mau ngapain nyantai bang ya. Pikiran pertama gua tuh, ya udahlah gua ikutin. Bapak gua juga udah pusing kan, bapak gua sampai katanya kalau tuh minta maaf lah ke guru yang Islam itu karena udah nitipin tapi gua nggak punya minta maaf. Gua ngerasa free itu selama hampir 1 tahun bang.
Oh, setahun lu melakukan itu. Gue nongkrong, ya udah free, gue nggak sekolah, udah nongkrong. Padahal di zamanan umuran gue tuh orang-orang tuh pada sekolah, ya kan. Cuman gue ngerasa punya tuh enak aja, nggak ada pikiran gue. Gue nongkrong sama anak-anak yang masih sekolah, nongkrong. Dulu tuh kayak anak tuh nongkrong tuh di satu tongkrongan pos gitu lah bang, pos nongkrong biasa. Gue berjalannya waktu gue asik selama hampir 1 tahun. Gue ngerasa bete juga, karena setiap nongkrong tuh anak-anak tuh pasti cerita tuh tentang kejadian di sekolah juga. Iya. Wiri lah. Nah, gue cerita apa? Masa gue tentang kejadian emak gue masak nasi kurang mateng apa gitu. Gak lucu, karena kerjaan gue tuh cuma bantuin nyokap gue masak nasi, ya kan, dan ngelayanin orang-orang beli nasi. Gue bingung apa nih, aku diem, asal orang cerita diem. Kayak gue kan nggak banget ya. Gue bete tuh, kayak orang tuh kan pada cerita tentang SM, gue juga bete, ngomong lah gue ke orang tua gue pengen sekolah. Kata bapak gue ngomong gue pertama bapak gue cuma ngomong gini, lo mau bener lagi nggak? Mau nggak bener lagi nggak? Terus dia bener. Gue ngomong lah biasa ke anak orang tua gitu ngomong. Gue bener. Dan bapak gue ngasih perjanjian gini, sampai lu nggak bener, jangan harap lu gue sekolahin lagi. Udah, gue nggak nerima konsekuensi itu. Peringatan terakhir. Ya, peringatan terakhir dari orang tua gue tuh. Gue nerima. Dan di situ pun pilihan kata bapak gue gini, lu mau sekolah di mana? Karena kan gue nggak tahu sekolah di mana, walaupun temen gue banyak sekolah, gue nggak pernah nanya sekolah di mana gitu bang. Sekolah di mana? Ya gue ngomong ke bapak gue, terserah lah sekolah di mana aja, yang penting gue sekolah. Inti gue gitu, gue sekolah punya cerita lah. Gitu. Kalau diceritain nongkrong tuh gue ada cerita gitu, sekolah gue tuh apa gitu kan. Di situ ya udah kata bapak gue, ya udah nanti dicariin. Cuman kan belum masuk ke apa sih namanya, pelajar baru gitu, apa sih, daftar baru gitu. Apa ya namanya? Anak baru lagi, apa ya? Pokoknya yang baru tapi nggak diplastikin lah, bacot. Pokoknya belum masuk ke pelajaran baru gitu ya, belum waktunya daftar gitu ya. Karena kan belum 1 tahun full. Nunggulah gue beberapa bulan dulu sampai 1 tahun full. Tahun ajaran baru. Ya, sampai masuk ke tahun ajaran baru. Di situ pun orang tua gue tuh masukin ke SMA negeri yang pertama gue diberhentiin. Niat pertama tuh, gue daftarin di situ, di bawah niatnya daftar di situ. Cuman pas pertama datang tuh udah ngobrol-ngobrol, ternyata guru BP di situ tuh. Nah, awal mula tuh guru BP itu tuh ternyata kepala sekolahnya STM Yapam, Amal Mulia. STM Yapam, dia ngeliat lah histori gua, kenapa sih berhenti di sekolah ini, di histori. Dia nggak mau bang, bukan nggak mau ya, secara halus lah ini, nolak secara halus. Dia nawarin masuk ke STM Yapam aja, padahal dia nolak, itu gue tahu. Dia nolak kalau gue masuk negeri itu lagi karena gue detailnya jelek lah historinya, karena gue diberhentiin juga kan. Yang pertama gue tanyain, Islami bukan? Karena gue nggak mau takut dites sholat lagi gue. Di otak lu itu udah. Iya, di otak gue itu sekolah Islami bukan bu, ke guru BP itu. Bukan kok, nanti kamu datang aja, dikasih alamatnya gue kan. Dan besoknya itu masuklah ke hari besok ya. Besoknya gue datang ke alamat itu karena kan gue nggak tahu ya STM Yapam di mana. Gue masuk ke alamat itu, datang ke bapak gue, datang ke situ. Pertama tuh gue cek dulu. Jadi bapak gue ngobrol ke kepala sekolahnya, ya. Udah masuk kantor, gue suruh puter-puter tuh. Gue ngecek sekolahan tuh, gue cek sekolahan. Itu sekolahnya tuh luas, bagus lah dia. Dibilang sekolah elit juga bukan, tapi bagus itu. Enak lah. Dan gini bang, yang bikin enaknya tuh ternyata STM tuh, setahu gue ya STM dia STM cowok semua. Iya kan, kalau cewek tuh paling jurusan TKJ ya kan. Kalau mesin tuh jarang lah jurusan mesin atau apa sih, jarang. Enaknya Yapam tuh gini bang, dia satu tanah satu pagar gitu. Cuman ada 2 gedung bang, SMA sama STM. Waduh, masih ngeliat wanita. Nah pertama tuh gue itu kok nggak boleh, maksudnya pengen ngecek gue itu kok. Gue nanya ke orang-orang situ, bang kata gue ke itu gue masih bilang bang tuh, kata bang itu STM-nya juga, bukan kok itu mah SMA-nya. Pantes kan dari jauh tuh kan dia tingkat 3 gitu ya. Gue lihat ternyata dari jauh tuh, wih, bening-bening banget. Anak-anak HN nih, HN sampai kaki-kaki nih kata gue nih. Kayak beningnya sampai kaki kata gue. Kata gue mantep juga. Gue tanya kan, itu SMA nyampur nggak sih bang? Enggak kok, satu yayasan cuman beda sekolah. Wih, baik lagi gue nungguin bapak gue keluar dari kepala sekolah itu ya, habis ngobrol. Bapak gue nanya, pas udah keluar tuh agak lama keluar, nanya, lu cocok nggak sekolah ini? Gue cocok pak. Pilihan gue pertama tuh, mantep nih, ada jurusan mesin juga kan, dan cewek banyak. Ini bang, tujuan pertama gue tuh, kenapa pengen banget masuk jurusan mesin, karena temen-temen gue jurusan mesin semua. Padahal gue nggak tahu jurusan mesin tuh apa. Gue nggak tahu, cuman temen-temen gue tuh asal cerita tuh jurusan mesin tuh gini. Kayaknya banyak banget cerita lah di jurusan mesin tuh gitu. Peminatnya banyak. Gue pengen masuk jurusan mesin, di situ ada jurusan mesin dan
SMA deket bang. Lihat Iya. cowok lah normal bang. Benar. Cowok kalau ngeliat cewek ya kayak ngeliat paha ayam lah, enak buat dimakan, dicicipin gitu. Dan gue disitu mikir, wah masa dari 200 cewek nggak ada yang nyangkut bang satu pun. Iya. Ya nggak? Gue mikirnya gitu tuh, ya udahlah kata gue masuk sini, diurus lah administrasinya sama bapak gue sampai singkat cerita potong lagi sampai gue udah masuk lah situ. Mos pertama tuh bang, udah daftar, udah apa, gue udah dapet seragam juga, masuk ke mos pertama. Nih awal mula pertama gue tahu tentang tawuran, masuk ke dunia tawuran Di bang. sini lu tahu. Nah dari mos pertama bang. Kasih tahu bang gimana bang. Jadi mos pertama gue tuh kan masih orientasi, gue masih pakai Putih seragam biru. biru SMP, terus ya. aneh-aneh gitu bang, yang katanya bawa tas pakai karton lah, ya kan topi pakai kardus apa gimana lah. Gue waktu itu nyoba pertama datang tuh, itu kan jadi STM Yapam tuh masuk gang lagi bang. Jadi ada satu gapura pinggir jalan gitu, gapura tuh kayak ini lambang STM Yapam Iya. lah. Ya. Dan dalamnya tuh agak jarak setengah kilo lah, 500 meteran gitu. Jadi di depannya tuh di gapura itu ada warkop tempat tongkrongan anak STM Yapam kalau pulang atau sebelum berangkat, sebelum masuk lah. Di situ kumpul bang, pada dikumpulin sama alumni sama kakak kelas lah, kakak kelas dikumpulin yang anak-anak baru masuk lah, cowok-cowok itu dikumpulin, tapi anak SMP-nya nggak dikumpulin. Dikumpulin lah, gue ikut kumpul dong, dipanggil karena gue juga nggak enak, nggak tahu ada apa-apa kan, diikut kumpul di situ. Ngikut aja lu ya. Nah ikut kumpul di situ tuh, gue nggak tahu mau diapain nih. Ya gue ikut, orang-orang juga ikut kumpul kan, gue kumpul. Tiba-tiba orang-orang abang kelas sama alumni itu ngomong, lu pada siap nggak kalau tahu kan? Buset. Kata gue tawuran. Awal banget. Gue langsung mikir gini, aduh, gue ada janji sama bapak gue mau bener mau menghindari tentang tawuran. Iya. Tawuran gue mau menghindari banget. Kata gue tuh, ih bang tawuran sama siapa? Enggak, tenang aja, tenang udah, gue yang jagain. Tapi gue mikir, yaudah kata gue nggak enak juga gue. Iya. Jadi bukan sobrani, gue mikir temen banyak, gue mikir-mikir temen juga ikut, masa gue nggak ikut sih kata gue kan. Dulu gue nggak pada kenal, cuman gue ngeliat itu nih satu temen sama gue karena masih pakai seragam sama biru putih ya, Putih biru. nongkrong di situ agak lama dikasih lah rokok, gue pada beli juga rokok gitu kan sama abang kelasnya baik-baik sih, STM Yapam tuh abang kelasnya baik-baik, dikasih rokok, dikasih kopi gitu kan. Di situ tuh nongkrong agak lama, hampir setengah jaman. Gue minta, bang kata gue pengen masuk, karena gue takut diberhentiin lagi. Pikiran gue pertama, gue pengen masuk. Dan abang kelas gue tuh pertama ngomong gini, gak usah masuk, ini pelajaran pertama, lu nggak di absen. Orang-orang juga masuk dan gue percaya, oh yaudah orang-orang juga masuk. Udah ya bang, siap bang, kata gue. Gue di situ siap-siap, nggak lama tuh ada alumni lain lah, bukan alumni apa sih, abang kelas lain. Abang kelas lain nembrakin yang dibilang senjata tajam tuh kalau bahasa anak SMP BR. Di dalam karung sama tas gitar gitu bang. Nembrakin di depan gue, breng, banyak tuh. Gue lagi nongkrong gini, biasa nongkrong lah, ngerokok, nembrakin, wih kaget ada apa nih? Anak abang kelas gue tuh ngomong, pegang. Siapa aja yang memang tuh tinggal milih. Oh enak. Atau gue ada apa nih? Kan gue juga kaget, ada apa nih kok tinggal milih BR? Buat apaan nih? Kaget Berani diam. Kita sekarang jadi ribut. Wah, anjir. Tapi kata gue, udahlah, pakai BR mau pede nih gue. Pede. Mau gue ambil tuh baru mau gue ambil sama temen gue mau ngambil. Dia ngomong gini, tapi syaratnya satu. Lu ngambil BR lu, itu pilihan lu, terus kan banyak ya. Pilihan lu, tapi gue tes dulu. Gue nanya, tes apa nih bang? Ya gue bacok dulu. Buset. Waduh. Gak jadi tuh mau ngambil tuh bang, gak jadi, pada diem gue. Pada diem karena takut dites dulu. Iya, bocor. Diem. Tapi pas udah ngebrak tuh, gak lama tuh ternyata abang kelas gue tuh lagi janjian sama STM bubuyutannya Yapam. Jadi musuh rival banget dari sebelum gue masuk tuh, udah rival banget. Dari awal mulai Yapam berdiri tuh udah rival banget sama salah satu STM Citerep bang. Tuh rival banget lah. Ternyata dia udah kontekan, gak lama tuh STM yang dari Citerep tuh datang bang, udah ngegelar jalan, kan depannya tuh jalan raya gitu bang. Luas ya? Jalan raya Kelapa Nunggal, Narogongnya yang Narogong, dia gede, luas, itu penuh bang. Sama STM Ripal itu, lu dari jarak 100 meter udah kelihatan tuh. Udah nyanyi lah gimana STM ngecengin, gue bingung ngapain. Cuman mungkin refleks cowok ya, refleks cowok bela diri. Yang tadinya BR nggak ada yang berani ngambil, tiba-tiba orang ngambil semua. Gue juga pun ngambil, gue ngambil, ribut lah di situ. Pecah lah di situ, udah pecah. Gua mah orangnya nggak mau ribet-ribet gitu ya, nggak mau lari. Gue juga merasa takut bang, ngomong takut mati. Dan yang paling gue takutin itu takut ketahuan bapak gue diberhentiin gitu. Karena udah buat janji. Buat janji. Cuman gue ngeliat teman-teman gue pada ribut biasa. Cuman gue belum masuk tuh, Belum di depan. Belum di depan, masih jalan.
Pas gua ke depan ada temen gua, salah satu temen gua jatuh bang. Itu lagi dibacokin, cuman nggak kena, gua ngeliat tuh nggak kena. Dia duduk, bukan duduk apa sih, mundur tapi dia jatuh gitu, kayak kaki gitu. Jatuh mundur sambil treng dibacokin sama musuh tuh. Teman gua udah yang dari depan tuh udah mental semua. Dan gua kayak apa ya, jiwa manusiawi gua tuh muncul aja. Gua pengen nyelamatin dia lah, bukan gua so jago, pengen nyelamatin dia. Posisi gua pegang senjata tajam kan. Datang masuk lari gua langsung ngejagain dia, gua bacokin gitu ya. Sambil apa sih dibilang, bukan ngebacokin, main-mainin BR lah gitu. Walaupun gua nggak tahu mainin BR gimana. Musir aja udah dah. Pokoknya kalau dibilang ini mah babi buta lah, kemana aja gua ngebacokin karena dia juga rame kan rame. Ternyata kenapa gua bisa tuh dicari-cari kabar tuh dia tuh bukan kelas 1 tuh, itu kan tataran bang, tataran. Gua tuh kelas 1 murni, kelas 3, kelas 2 bang, kelas gua tuh nonton ngejagain. Sementara dia Ternyata di sana tuh kelas 2, kelas 3, kelas 1 tuh albes kalau dia ikutan ribut bang, dan BR tuh komplit karena mungkin dia jauh-jauh dari Citerep datang ke Lapanunggal, masa ya kosong kan? Betul. Buat apaan dia kalau numpang kalah kan? Dan di situ dia balik lagi ya, gua mainin BR, orang sana tuh apa ya, kaget juga kan, gue mainin BR kemana aja nih orang. Dan itu pun gue ngerasa kena bang, gue ngerasa kena orang tuh kena. Yang penting gue pikiran gue bukan mau ngenain musuh atau gimana, nyelamatin teman lu. Kawan lu selamat. Nah temen gue padahal gue gak kenal orang itu. Awal mula gue kenal orang itu bangun lari lah. Cuman gue waktu itu udah kebawa emosi, udah kemana aja. Gue ngerasa kena orang, tapi gue juga lari juga, cabut. Dan waktu itu dibalikin, kalau bahasa anak STM tuh dibalikin lah, dipentalin sama abang kelas gue. Jadi yang anak sono mau ngejar gue berdua tuh dibalikin semua. Menang lah gue ya, apa tuh menang. Alhasil tuh udahlah kata-katanya, gue mikir udah terakhir kali gitu ya, terakhir kali gue ribut. Dan teman gue yang gue selamatin itu ngerasa mungkin apa ya dibilangnya, terima kasih lah, terima kasih banget gitu ya, udah kenal gue, kenalan lah gue dulu. Cowok kenalan aja. Cowok kenalan, gue awal mula akrab sama dia tuh, jadi sahabat. Gue kenal, besoknya tuh masuk dong. Gua jadi dari hari itu tuh langsung pada pulang aja bang. Jadi abang kelas gua tuh nyuruh udah pada pulang, jangan masuk. Karena percuma kalau masuk ketahuan guru lah, harus ribut kan. Pada pulang lah. Besoknya gua masuk mos kedua bang. Mos kedua biasalah ngikutin peraturan mos, kayak suruh ngapa-ngapain lah gitu ya, suruh challenge inilah, minta tanda tangan kakak kelas lah ya kan, ngerasain tuh. Gua ngerasain, abis itu kan udahlah, udah selesai gitu ya masalah-masalah kayak gitunya, istirahat lah gua. Istirahat di kantin STM apa untuk kantin. Di situ tuh pada ngomongin video itu bang. Gua nggak tahu video yang kemarin 2000 tuh ada videonya ternyata. Ada yang videoin? Iya ada videoin. Gua ngomongin tapi gua nggak sadar tuh aja. Gua makan biasa di kantin. Ternyata mereka ngomongin video itu, gua nggak tahu sih. Kok rame gitu dari satu meja sampai digulung cewek cowok pada nonton apa, gua nggak tahu. Gue nonton bokep gitu kan. Tadinya kalau nonton bokep gua pengen lihat gitu aja. Itu mabar. Dari gaya banget. Gila, mabar dong. Ya kan? Bagi link. Cuman kan gua mau ikut malu lah kata gue, gua nggak kenal. Ternyata dia tuh ngobrolin tentang ribut yang kemarin. Nah, gua kan waktu ribut tuh pakai jaket merah bang. Masih ada di YouTube sih. Kalau mau dicek mah cek aja lah. Nah itu apa sih, balik lagi ya, gua pakai jaket merah nyeritain ada salah satu cewek bang. Lumayan sih bang, mukanya tuh ya dibilang mah mantep lah, bapak lah ya. Begini. Dibilang tuh bikin becek kemana-mana. Maksudnya keringetan gitu bang. Keringetan. Pokoknya ngebayangin hot lah. Di situ kenalan sama gua. Lu bayangin dong, cowok ada yang kenalin cewek, minta kenalan cewek. Gila ya. Iya enggak? Iya. Gua ngerasa wih. Langsung so tampan ya kan. Ngerasa tiba-tiba tuh ganteng gua aja. Ngerasa ganteng banget gua hari itu. Ganteng. Ya udah gua kenalan. Dan tadinya tuh gua mau kenalan tuh nama gua enggak pakai buluk, Bang. Nama cinta. Tapi ngomong dia gini, buluk-buluk itu ya. Gua kaget tuh. Udah tahu. Kok nama buluk-buluk? Emang kenapa ya? Gua masih bilang, Mbak. Emang kenapa ya, Mbak? Kok tahu nama saya? Karena dia dibilang ke kelas gue sih, soalnya udah pakai abu. Waktu itu kan yang seangkatan gue masih pakai putih biru gitu ya. Dia udah pakai abu tuh, pakai rok abu tuh. Pokoknya tinggal ngangkat gitu enak banget. Disuruh dia nanyain buluk. Kata gue, "Iya kenapa ya, Mbak?" Nih, dia ngeliatin video, Bang. Ini lu kan. Kata gue, aduh. Yang pertama tuh bukan bangga, takut gua, aduh ada video nih, takut ketahuan keluarga gua atau orang tua gua, parah nih, abis nih gua diberhentiin lagi nih. Tapi ya, apa ya bilangnya bangga juga sih, dikenalan sama cewek kan, cakep juga anjing, lumayan kan, pikiran gua langsung kotor aja kemana-mana. Kayak wah lumayan diculik nih kata gua gitu. Kapan lagi nyulik kakak kelas kan, baru masuk karena emang tujuan gua kan nyulik cewek, masuk di apa karena ceweknya deket.
ya udahlah gua maksudnya kenalan biasa. Gua ngerasa bangga bang, kata gua. Habis kenalan gitu ya, habis ngobrol sama cewek itu dapatlah nomornya, dapat namanya juga. Gua mikir gini, waduh, kata gua, timbang ribut kayak gitu aja, gua nggak niat ribut atau nggak ngeluarin bener-bener gua ribut gitu, gua cuma ngejagain temen. Tapi anjir sampai cewek kenalan, dia nggak ngerasa dampaknya ya lu mantap juga nih dampaknya nih, dampak ribut itu kan. Dampak ribut itu enak. Gua ada pikiran, ribut lagi apa ya? Tapi lebih frontal lah, gua lebih bener-bener biar gua tenar gitu. Pikiran pertama jujur gua dari zaman sekolah tuh pengen tenar. awal gua pengen tenar. Oh, lu nggak munafik lu bang? Iya nggak munafik, gua pengen tenar. Cuman awal gua tuh bukan tenar ke cowok atau ke siapa-siapa, pengen tenar tuh biar cewek-cewek deketin gua. Iya, gua karena kan tujuan gua masuk Yapam tuh banyak cewek cakep-cakep, gua pengen nyulik bang, pengen nyobain yang basah-basah. Pengen hujan bareng. Iya, maksudnya hujan-hujanan bareng, keringetan kayak main futsal. Lu ngerti lah anjir. Ngerti lah udahlah. Pasti nanya aja kacau. Goblok kan. Di situ tuh langsung kayak pengen lah ikut ribut lagi. Dan itu yang sahabat gue yang bukan belum jadi sahabat lah, tolongin jadi temen. Gua ngomongin lah, ngajakin ribut. Kita nyari ribut lagi yuk, gue ngomongin. Anjay. Karena gue juga ngeliat, teman gue tuh dia doang kan dia. Gue nggak berani ngajakin dia kan karena belum kenal. Dia emang ngapain ngajakin ribut? Kayaknya gue asli gini. Kayaknya STM apa ribut terus, mending kita aja nyari ribut biar kita tuh disegani. Padahal ada maksud terselubung. Gue tuh niat nyari ribut tuh biar gue tenar sama cewek. Cuman kan nggak ngomong, malu lah. Teman gue tuh malu. Jadilah dia setuju tuh bang, karena dia juga kayaknya apa ya, nyali dia juga doyan lah pokoknya, juga ribut juga kayaknya dia. Dan itu pas gua ya nanya-nanya lah sama namanya temen kan, gua tanya, lu alumni mana? Ternyata dia bukan alumni Bogor bang, dia alumni STM Depok bang. Dari Depok. Dan itu tuh dari SMP tuh dia sampai punya video-video dia sendiri gitu. Dia tuh tenar man di Depok tuh, di SMP dia gitu. Di SMP itu dia tenar tentang ribut tuh tenar banget tuh. Kata gue, wih, gue keren. Kata gue nih bocah keren banget. Bagus nih buat jagain gue. Niat pertama buat jagain gue nih bang, kata gue. Mau gue manfaatin. Jadi gue ribut, manfaatin dia. Tapi gue juga ikut ada di video. Gitu kan. Dan itu ribut sampai gue ngerasa gini ya bang. Ngerasa gue waktu jujur ya, gue dari pertama kelas 1 tuh gue murni bang. Murni tuh kalau yang nggak ngerti itu tanpa wapak. Tanpa ilmu pokoknya. Tanpa isian. Tanpa ilmu, cuman punya modal otak tolol lah. Nggak punya ilmu, nggak punya apa. Jadi modal nyali aja bang, ribut. Cuman namanya anak STM takut lah kalau digeprakin. Jadi gua kalau ribut tuh modal ngeghost bang, kalau bahasa itu. Apa itu? Ngeghost tuh ngagetin bang, modal ngagetin aja. Gitu aja. Jadi orang lagi nongkrong, tiba-tiba datang gua, ayo lo, kan orang kaget lari. Gua ngerasa menang anjir. Tapi gua pasti ngajak teman videoin. Karena gue niatnya kan mau video gitu. Dan alhasil tuh banyak video gua ya kan. Gua masih kasihan, gua ngehargain nyari lu. Lu udah berdua ngacak-ngacak sekolah sini. Lu lari sebelum gua berubah pikiran. Kalau lu berubah pikiran udah habis. Gua yaudah ya bang. Ternyata mau loncat apa gimana? Gua mau ditangkap apa enggak? Kalau gua lari. Gua pokoknya enggak ada pikiran gua bisa apa enggak nih loncat. Gua mau loncat aja. Loncat ke bis itu. Dan itu sempat sampai sekarang sih banyak jelas yang ngeliat itu sempat ngomong kayak, lu bisa. Kejadian itu dia pun sendiri benar karena dia bisa ngeliat masa lalu ya. Dia benar, dia percaya katanya kejadian itu karena gini, gua kan posisi megang ilmu ya kan, dan pegang ilmu tuh di badan gua tuh ada salah satu jin gitu ya. Salah satu jin, dan itu kalau orang panik atau kepentok dia bakal ngeluarin semaksimal ilmu dia.